Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah di dalam kehidupan kami. Di akhir zaman ini hari semakin sulit dan semakin sukar. Kami percaya ada solusi, ada jalan keluar bagi Allah. Oleh karena itu biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki bulan Agustus. Kita tahu bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau tema kita tentang kemerdekaan, bahwa di dalam penjelasan kemerdekaan di dalam Tuhan dikatakan begini. Di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus adalah jawaban kita. Kita akan membaca di dalam Markus 6 ayat 55 dikatakan demikian. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Ia mencari Yesus, berduyun-duyun, berlari-lari mereka mencari Yesus. Untuk menghadapi apa? Setiap permasalahan yang dihadapi, orang-orang sakit dibawa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Tema pokok bahasan pada firman Allah, mendahulukan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Mendahulukan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Tentu setiap orang tadi dikatakan diberi kebebasan, kemerdekaan untuk bertindak menghadapi masalah. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3, di sana dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Ada kebebasan saudara memilih bagaimana menghadapi permasalahan. Dan tema pada saat ini yang akan kita bawakan adalah mendahulukan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Yang dimaksud masalah di dalam Alkitab, apa artinya menurut Alkitab? Dikatakan secara Alkitab, ini adalah ujian iman, di mana Anda mengalami kesulitan atau kesulitan-kesulitan kadang-kadang disebut sebagai kesengsaraan dalam Alkitab. Kesulitan mirip dengan masalah, artinya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Setiap masalah yang ada, firman Allah katakan, itu akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa saja kira-kira permasalahan di dalam Alkitab? Tentu banyak saudara ya. Dalam Markus 7 ayat 20 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, saudara, dikatakan di dalam pasal ayat 21, sebab dari hati manusia timbul segala pikiran jahat, penjinahan, pencabulan, pembunuhan. Di ayat 22, pencurian, ketamakan, kefasikan, tipu daya, kecabulan, mata jahat, penghujatan, kesombongan, kebodohan. Ayat 23, segala kejahatan itu timbul dari dalam dan menajiskan manusia. Itulah yang menimbulkan kesengsaraan, permasalahan di dalam kehidupan kita.
Kalau kita hidup di luar daripada Tuhan, dikatakan tadi itu timbul pikiran-pikiran jahat yang selalu kita ingin berbuat jahat. Firman Allah katakan, dan Tuhan minta di dalam kita menghadapi berbagai permasalahan, ya, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi permasalahan, Tuhan minta agar kita tetap mengutamakan Tuhan. Matius 22 ayat 37 dan 38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Firman Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita betul-betul harus sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Kita mengasihi Allah kita yang luar biasa. Jadi mengutamakan Tuhan, kita harus pastikan Tuhan mendapat tempat utama di dalam hatimu, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, berarti kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, berarti kita juga mentaati perintahnya, perintah Tuhan. Kita harus mentaati setiap perintah yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dalam Matius 22 ayat 37-38 tadi dikatakan, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dan ketiga, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita harus menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala. Ya, dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yang keempat dikatakan, kalau kita mengutamakan Tuhan, berusaha mengikuti jejak Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh haleluya. Maka firman Allah katakan dalam Matius 6 ayat 33 sampai 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap permasalahan, kesusahan, kesulitan dalam kehidupan saudara, firman Allah katakan cukuplah sehari. Kesusahan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Puji Tuhan. Setiap permasalahan yang ada, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tetap tidak pernah berubah, memberikan solusi dalam kehidupan saudara bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Apa keuntungan mengutamakan Tuhan? 1 Raja-Raja 17 ayat 13 katakan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah hal seperti yang kukatakan. Firman Allah katakan bahwa dikatakan di dalam Matius di dalam Raja-Raja 17 ayat 13 tadi, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anak-anakmu. Kita tahu tentang cerita janda Sarfat. Allah pelihara begitu luar biasa. Itulah salah satu yang dipelihara Tuhan dalam kesusahan. Yang kedua, Lukas 9 ayat 23 katakan, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku.
Puji Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya dan melimpahkan segala berkat dari sorga. Itulah janji Tuhan buat orang yang mengutamakan Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Segala puji syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, apapun tingkat kesulitan kami percaya Tuhan, Engkau selalu berusaha membantu, menolong, memberikan solusi di dalam kehidupan kami. Bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Allahnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Seluruh aktivitas kami Tuhan, Engkau tolong semuanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.